Efek dari Ecoenzym dan Jakaba. Wah, senang sekali ngelihatnya seperti ini. Tunas-tunas baru segar sekali pada bermunculan semua setelah 2 minggu melakukan penyiraman Jakaba dan Ecoenzym. Ya, sekaligus untuk Jakaba untuk menghindari atau mencegah ataupun mengendalikan jamur akar putih ya. Ini Markus. Oke, kita lihat lagi. Wah, sama cepat sekali pertumbuhannya teman-teman, nggak disangka. Nah, ini Hawaii di 1256 meter di atas permukaan laut. Kita lihat nanti apakah produksinya bagus. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini yang kurang suka saya karena ini melakukan penyemprotan herbisida ya. Sebenarnya tujuannya adalah menyemprot jagung, tapi alpukat kita juga kena. Wah, ini yang bikin saya marah. Padahal pertumbuhannya bagus sekali. Gak apa-apa, nanti kita langsung siram lagi dengan Jakaba ya, biar langsung sembuh lagi, dia segar lagi. Oke, mantap. Ini peluang. Nah, ini peluang teman-teman. Penjual bibitnya yang mengatakan ini adalah peluang. Kita akan lihat, kalau dilihat dari pucuknya hampir sama dengan kedil ya. Tapi daun tuanya memang peluang sih saya lihat. Kalau dari daun tuanya. Oke, satu lagi. Ini aligator. Wow. Wah, keren sekali. Ya, ini paling ujung kemarin aligator. Apa masih ada tandanya? Tapi saya ingat kalau ini, iya betul, aligator. Ya, ini aligator. Teman-teman lihat nih, luar biasa teman-teman, dengan penyemprotan ataupun penyiraman ya. Ini penyiraman bukan penyemprotan ya. Ini kita langsung lakukan pemotongan pucuk di atas. Dan dia lebih ke arah rimbunnya ya, ke arah kiri kanan sekeliling. Ini kita putus saja. Oke ya, oke, ini dia pucuk yang kita potong. Dia yang berkembang nih ke arah kiri kanan sekeliling agar nanti bentuknya ideal. Dan ini ada tumbuh tunas lagi di tengah satu nih. Ini masih muda nih, nggak apa-apa, nanti bisa kita gantikan dengan yang ini nih kalau misalnya tidak bagus ya. Jadi dia ada cabang baru lagi di bawah seperti ini. Oke. Nah, itu dia perkembangannya. Dan saya tidak pungkiri bahwa ini adalah efek dari Ecoenzym dan Jakaba yang kita mix ya, yang kita campur. Nah, ini usia sama, usia tanamnya sama, juga proses pemupukannya sama, tetapi ini tanpa Jakaba dan tanpa Ecoenzym ya. Memang sudah tumbuh tunas juga, tunas apa, tapi daunnya kelihatan nggak berminyak ya. Nah, itu perbedaannya. Makanya saya bilang kalau untuk penyiraman atau pengocoran Jakaba itu sangat bagus ya, sangat membantu. Oke. Ini bagus teman-teman, jadi saya rekomendasikan coba pergunakan
bahan-bahan yang tidak terpakai ataupun sampah diubah, diproses menjadi pupuk ya, sehingga itu mengurangi biaya produksi kita bahkan sampai 60% ya. Itu yang kita lakukan. Satu, biasanya air leri kita buang-buang ya, air cucian beras kita buang-buang. Sekarang kita proses menjadi pupuk organik dengan bantuan jamur jakaba ya yang kita kembangkan. Baru sampah-sampah dapur ya, seperti kulit-kulit buah, sisa-sisa sayur ya, itu kita proses dengan bantuan molase ya, tanpa master ya. Kita proses dalam waktu 3 bulan ataupun 90 hari, itu sudah bisa kita pakai, kita pergunakan untuk penyiraman tanaman kita ya. Jadi bisa kita produksi pupuk sendiri. Kalau untuk tanaman seperti ini ya, tidak masalah kita tok menggunakan itu. Tapi kalau sudah nanti berbuah, mungkin kita perlu juga penambahan daripada pupuk kimia, tapi dosisnya sangat sedikit ya, cukup hanya 40% ataupun 50% ya. Ini juga sudah dilakukan pemotongan pucuk, sehingga yang berkembang adalah di sekelilingnya. Itu membatasi ketinggiannya, tapi dia akan lebih ke arah rimbunnya di bawah ya, pengembangannya di bawah. Nah, seperti itu dia. Oke, sangat bermanfaat. Selalu belajar ya. Sebagai petani, jangan hanya ikut arus saja, tapi kita harus selalu belajar. Apalagi sekarang kita mengeluh dengan biaya ataupun mahalnya pupuk ya, pupuk yang semakin mahal sementara dosisnya semakin berkurang. Tetapi kita tidak pernah untuk mencoba berkreasi, mencari cara untuk memproduksi pupuk kita sendiri. Tapi keluhan-keluhan kita selalu keluar sebagai petani ya. Teriakan-teriakan kita, walaupun tidak didengar, kita tetap berteriak, tetapi tidak mencari jalan sendiri ya. Saya sarankan belajar ya teman-teman di channel kita. Tetap kita buat itu untuk proses pembuatan daripada jakaba, pemancingan jakaba dari proses nol ya sampai dengan panen ya. Ada memang di situ ada faktor keberuntungan, tetapi kita perlu melakukan uji coba. Saya juga 12 kali melakukan uji coba baru bisa berhasil ya. Namun sekarang sudah tinggal pengembangan saja ya. Saya tinggal kembangkan saja, perbanyak saja. Dan saya selalu mengajarkan ke teman-teman yang lain ketika mereka juga mengeluh masalah pupuk ya. Jadi saya coba ajari mereka. Saya juga biasa memberikan masternya ya. Tapi apakah mereka ada keinginan untuk mengembangkannya atau tidak, itu tergantung daripada mereka. Yang penting saya sudah memberikan ilmunya. Mereka mau terapkan atau tidak, itu terserah ya. Oke, itu dia sahabat petani semuanya. Jadi tetap berkreasi, tetap berinovasi sebagai petani. Ini untuk jakaba dan juga untuk ekoenzim kita sudah pergunakan untuk alpukat, jagung kita, cabai, untuk vanili, untuk bunga-bungaan, juga untuk ini teman-teman, ini kapulaga ya. Kapulaga ini memang bukan untuk diproduksi, baru uji coba saja. Ini sudah berbunga, tetapi kita belum menemukan buah ya. Ini baru berbunga. Kemarin kita beli bibitnya itu hanya 10, yang mati, yang jadi hanya 3. Yang jadi hanya 3. Ini 1 dan 2 lagi di sana. Sudah berbunga semua tapi belum memunculkan buah. Buahnya belum pernah kita lihat. Mungkin proses penyerbukannya belum ya, belum sempurna. Oke. Baru untuk tanaman-tanaman lainnya, seperti ada juga kita lagi uji coba, kemarin sudah hampir mati. Itu daun kelor ya, kemarin sudah jamuran di bawah, sudah memang mau mati, tapi ketika sudah kita
pergunakan jakaba. Kemarin masih kita pergunakan ekoenzim, tetapi ketika kita gunakan jakaba ternyata jamurnya itu sepertinya melemah ya. Jamur yang menyerang akarnya itu melemah sehingga muncul lagi lebih kuat lagi untuk pertumbuhannya ya. Sekarang sudah kelihatan bagus, sudah mulai hijau semua daunnya. Kalau kemarin sudah mulai gugur, tapi sekarang sudah mulai bagus. Berarti untuk pengendalian jamur juga, mau bakteri, mau jamur fusarium, mau jamur busuk batang, mau jamur patogen lainnya, itu bisa diatasi oleh jakaba. Kalau kita lihat akar putih juga bagus ya, bisa ditangani oleh jakaba tersebut teman-teman. Jadi jangan ragu, itu murah, hanya air leri yang dibuang oleh istri kita di rumah, kita tampung, kita sediakan penampungannya, baru kita proses. Oke, ini vanilinya. Ini belum baru ekoenzim aja kita pakai, belum menggunakan jakaba ya. Mungkin nanti kedepannya kita pakai karena stok kita masih terbatas nih. Baru cukup untuk alpukat saja. Alpukat dan cabai kemarin ada sekitar 25 liter kita sudah pakai. Oke. Ya, jadi cukup menarik sih mempelajarinya. Sekarang kita juga lagi kembangkan juga triko ya. Trichoderma yang sedang kita coba juga ya pengembangannya, dan kita coba gabung dengan ekoenzim. Oh maaf, dengan jakaba. Jadi triko, ekoenzim, jakaba ya kita campur. Dan untuk pengembang biakan daripada jakaba dan triko kita coba gabungkan. Apakah nanti bisa ya? Apakah nanti bisa berkembang, bertumbuh bersama? Kalau misalnya bisa bertumbuh bersama, menurut saya airnya itu udah super sekali ya. Kekuatan untuk pembunuh jamur yang patogen itu udah hebat lah. Itu kalau berdasarkan pengalaman saya teman-teman. Oke, nanti kita tetap pelajari, kita share tetap pengalaman kita. Tidak ada yang kita tutupi, semuanya terbuka di sini. Dan jika teman-teman mau lebih mendalam lagi, silahkan di kolom komentar atau ikuti IG kita, atau bisa PM juga di IG kita untuk kita bisa saling berdiskusi lebih mendalam sehingga ada manfaat ya. Dan channel kita juga semoga bermanfaat, semoga berkembang dan tetap memberikan yang terbaik buat teman-teman. Informasi yang kita lampirkan juga mungkin akan lebih banyak lagi ya. Selama ini mungkin hanya dengan hanya tentang jakaba dan juga alpukat pada umumnya ya. Lebih banyak memang alpukat. Namun kedepannya kita akan buat lagi terkait dengan vanili, cabai ya, dan tanaman-tanaman lainnya. Tetapi memang kita selalu seperti itu ya teman-teman, kita uji coba dulu secara pribadi. Kalau memang menurut kita layak untuk diinformasikan ke teman-teman yang lain, makanya kita informasikan. Kalau misalnya gagal, kita tidak akan informasikan, karena itu bisa menjadi salah kaprah ya buat yang lainnya. Ketika kita gagal, orang lain jangan gagal karena informasi kita. Jadi sebagusnya yang gagal kita buang, yang berhasil kita bagikan. Dan itu sangat bermanfaat, sangat membantu orang lain. Oke. Nah, ini untuk kapulaga. Ini nanti kita jadikan bibit, tapi kita belum menemukan satu biji pun buahnya ya. Ini kapulaga hijau teman-teman, yang konon katanya dari India, tapi kita belum menemukan sebiji pun buahnya ya. Yang dipergunakan atau dijual adalah buahnya, tetapi kalau bibit sudah banyak ya. Ini kemarin dari satu batang ya, ini udah banyak sekali, udah bisa diperbanyak sebenarnya ini juga. Jadi ini ada satu yang di sana tadi, di lahan sekitar sana, baru ini ada dua lagi, dua rumpun ya. Ini kita gabung dengan vanili. Ini kecil, kemarin buahnya ada 4,
Nah ini lumayan rame nih. Ya kalau ini kemarin sebelah sini kita sudah pakai Jakaba dan Ekonjim. Kalau sebelah sana tadi belum. Ya tapi kelihatannya di sini cukup bagus ya. Cuma karena memang stok kita belum banyak, belum bisa kita pakai semua. Satu lagi memang kendalanya kalau untuk vanili di dataran tinggi itu serangan jamurnya itu luar biasa teman-teman. Itu stres menanganinya. Kita sudah pakai kimia juga tidak mempan, makanya saya berinisiatif kemarin mencari cara bagaimana kira-kira penggunaan daripada Jakaba. Ya dulu pernah kita temukan tapi kita anggap hanya sampah saja, kita buang. Ternyata setelah kita tahu informasinya dari Abah Junaidi Sahidi, ternyata luar biasa untuk mengendalikan jamur ya. Jadi kita pancing lagi dan ya syukur sekali kita dikasih keberuntungan ya. Kita berhasil dari 12 uji coba, kita berhasil memancing 6 tempat, 6 percobaan, dan itu yang sekarang kita kembangkan. Oke ya, itu dia sahabat semuanya. Ketika kita mengalami kendala, masalah, mungkin yang harus kita cari adalah solusi ya. Ini terlalu terbuka tempatnya ini sehingga buahnya jelek ya. Jadi jangan putus asa, tetap belajar memperbaiki kondisi situasi ya. Pupuk mahal, kita buat pupuk sendiri. Obat-obatan semakin mahal ya, kita buat obat sendiri. Mudah-mudahan bisa kita pelajari pelan-pelan, perlahan ya. Nah, nanti ketika berhasil ya manfaatnya bukan hanya buat kita teman-teman, tapi disebarkan sehingga orang lain juga paham, orang lain juga tahu, karena keberuntungan itu bukan milik kita sendiri tapi milik kita bersama. Nah, seperti itu dia. Nanti kita kupas lagi masalah vanili ya. Mungkin di channel kita juga ada terkait vanili, tapi di sini kita juga lagi banyak sekali uji coba sehingga kita belum kupas ke arah situ. Baru kita di alpukat saja. Oke, itu mungkin ya sahabat petani semuanya. Terima kasih tetap menyaksikan video-video kita. Jangan lupa like, share, dan komen. Juga bagi yang belum subscribe, tetap tolong subscribe ya, karena subscribe-nya juga gratis. Dan tekan lonceng notifikasinya untuk mengingatkan teman-teman ketika kita upload video baru ya, langsung mendapat informasi atau pemberitahuan sehingga teman-teman tidak ketinggalan ya. Ya, ini alpukat kita Miki kalau nggak salah, ini Miki ya, ini mentega madu super nih. Jadi dia udah satu batang, udah 2 jenis. Ini peluang ya, ini peluang, tapi agak tersiksa karena di bawah pohon besarnya. Ya nggak apa-apa. Nanti ini juga lagi berdaun muda, sepertinya akan keluar bunga nih. Nah, di atas tuh ya, jadi berbeda ya, dalam satu batang dia udah 2 jenis nih. Ini Miki, ini mentega madu super, tapi dia satu batang. Memang ada cabang sih tadi, tapi tetap satu sih itu ya. Oke, itu mungkin ya sahabat petani semuanya. Tetap semangat. Salam tani dari petani Tanah Karo. Salam menjua-jua. Juah-juah merbantah ringan.
Sepertinya sudah ada. Wah, ternyata udah ada, teman-teman. Sudah banyak.